Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat langit yang penuh cahaya. Terima kasih sudah mengizinkan hatimu mendarat di video ini. Aku tahu kamu tidak singgah di sini tanpa alasan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup seorang hamba. Ada sebab besar yang mendorongmu menonton sampai ke sini. Ini adalah undangan dari Allah untukmu, panggilan lembut yang tidak semua orang dengar, tidak semua orang sadari. Kalau hatimu bergetar sekarang, ketik angka 77 di kolom komentar. Salurkan energi positifmu dan buktikan bahwa kamu adalah jiwa pilihan yang disapa langsung oleh langit. Karena apa yang kita bahas hari ini bukan sekadar kumpulan kata. Ini adalah kunci langit. Kunci yang bisa membuka pintu rahmat, jawaban, pertolongan, dan perubahan yang mungkin selama ini kamu cari dalam sujud panjangmu. Judul video ini berbicara banyak. Jangan abaikan. Inilah waktu paling dahsyat untuk tahajud, langit langsung menjawab. Banyak yang mengeluh tentang hidupnya. Banyak yang berkata mengapa rezekinya seret, mengapa doanya terasa hampa, mengapa hidupnya terasa gelap walau berdoa siang malam. Padahal seringkali masalahnya bukan karena Allah tidak mendengar, tapi karena mereka tidak tahu kapan waktu terbaik untuk mengetuk pintu langit. Ada sebuah waktu yang begitu sakral. Waktu yang tidak diberikan kepada semua orang. Waktu yang hanya diketahui oleh mereka yang hatinya peka, yang jiwanya terjaga, yang masih mau berusaha bangun saat dunia terlelap dalam mimpi. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Bukan tengah malam sembarangan. Bukan asal bangun dini hari tanpa tujuan. Sepertiga malam terakhir adalah saat di mana langit membuka gerbang-gerbangnya. Saat di mana rahmat tidak sekadar turun, tetapi memeluk para hamba yang mengangkat tangan mereka dengan penuh harap. Bayangkan sebuah malam. Semua makhluk terlelap. Semua lampu-lampu dunia mulai padam. Di saat sunyi itulah ada seorang hamba yang berdiri. Mengangkat tangannya. Mencurahkan isi hatinya. Berseru hanya kepada Allah. Dan langit menjawab. Langit tidak sekadar mencatat. Langit langsung menjawab. Ini adalah waktu di mana satu bisikan hatimu bisa mengguncang pintu-pintu keberkahan. Ini adalah waktu di mana satu tetes air matamu bisa menghapus dosa-dosa bertahun-tahun. Ini adalah waktu di mana satu doa kecil dari seorang hamba yang mungkin hina di mata manusia, tapi mulia di sisi Allah, bisa mengubah takdir. Sahabat langit, tahukah kamu? Dalam banyak riwayat disebutkan, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Lalu Allah menyeru, "Adakah di antara hambaku yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan? Adakah di antara mereka yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan? Adakah di antara mereka yang memohon ampunanku, maka aku akan ampuni?" Itu bukan sekadar kata-kata yang indah. Itu adalah janji. Janji dari Zat yang tidak pernah ingkar. Coba lihat ke dalam dirimu. Berapa banyak waktu yang sudah berlalu tanpa kita manfaatkan momen emas ini? Berapa banyak malam yang kita lewati begitu saja, lebih memilih dunia yang fana daripada dialog rahasia dengan raja segala raja? Sahabatku, kalau kamu masih diberikan rasa ingin tahu tentang waktu ini, itu pertanda bahwa Allah sedang menarikmu mendekat. Kalau kamu masih bisa merasa tersentuh mendengar tentang sepertiga malam, itu tandanya hatimu belum mati. Itu adalah anugerah besar, karena banyak hati yang kini sudah membatu, sudah tidak bisa lagi digerakkan oleh panggilan ilahi. Pernahkah kamu mengalami ini? Kamu terbangun tengah malam tanpa sebab. Kamu merasa gelisah, seperti ada yang memanggilmu. Kamu membuka mata dan merasa ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Itu adalah panggilan dari langit. Itu adalah suara lembut dari Zat yang begitu mencintaimu. Mengajakmu untuk datang. Mengajakmu untuk berbicara. Mengajakmu untuk meminta apa saja. Sahabat, dunia ini hanya sementara. Kesenangan yang kamu kejar setiap hari, semua itu akan sirna. Namun doa-doa yang kamu bisikan di sepertiga malam, itu yang akan kekal. Itu yang akan menjadi saksi cintamu kepada Allah. Itu yang akan menjadi alasan bagimu untuk dimuliakan di dunia dan di akhirat. Maka jangan abaikan. Setiap detik di sepertiga malam terakhir adalah berlian yang tak ternilai. Satu sujud bisa mengubah hidupmu. Satu permintaan bisa mengangkatmu dari lembah kesulitan menuju puncak kemuliaan. Satu tangisan bisa menjadi sebab dihapusnya dosa-dosamu yang menggunung. Sepertiga malam bukan hanya tentang bangun dari tidur. Sepertiga malam adalah tentang memilih. Memilih Allah di atas dunia. Memilih cinta di atas kesenangan.
memilih janji langit daripada janji kosong dunia. Banyak orang menghabiskan hidupnya mengejar sesuatu yang tidak kekal. Mereka berlari ke sana kemari, mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Padahal kebahagiaan sejati itu ada dalam sujud panjang di sepertiga malam. Ada dalam bisikan doa yang tulus, jauh dari sorotan mata manusia. Ada dalam linangan air mata yang hanya diketahui oleh Allah. Sahabat langit, jangan menunggu masalah besar untuk mulai mendekat kepada Allah. Jangan menunggu kehilangan besar untuk bersujud dengan sungguh-sungguh. Karena saat kamu datang dalam keadaan lapang, Allah akan menyambutmu dalam setiap kesempitan. Saat kamu datang dalam keadaan senang, Allah akan memelukmu dalam setiap kesedihan. Saat kamu bangun bukan karena butuh, tetapi karena cinta, maka kamu akan menemukan jawaban yang lebih besar daripada sekadar apa yang kamu minta. Sepertiga malam adalah hadiah. Hadiah yang tidak diberikan kepada semua orang. Hadiah yang diberikan hanya kepada mereka yang mau bangkit, mau berjuang, mau menundukkan ego, mau mengorbankan kenyamanan sesaat demi keabadian. Di waktu itu, doa-doa seperti anak panah yang melesat ke langit tanpa penghalang. Di waktu itu, rahmat turun berlipat-lipat, memenuhi bumi dengan keberkahan yang tidak kasat mata. Di waktu itu, pintu-pintu taubat terbuka lebar, menanti siapa saja yang mau mengetuknya. Sahabat, bangunlah saat dunia diam. Berdoalah saat dunia lengah. Menangislah saat dunia tertawa. Karena disitulah kekuatan sejati seorang hamba ditemukan. Disitulah cinta sejati kepada Allah dibuktikan. Tanpa perlu menunggu masalah datang, tanpa perlu menunggu derita menghampiri. Karena tahajud bukan hanya obat saat luka. Tahajud adalah kekuatan sebelum luka. Tahajud adalah cahaya sebelum gelap. Tahajud adalah kemenangan sebelum peperangan. Sahabat langit, di bagian selanjutnya, kita akan menggali lebih dalam tentang kenapa Allah memilih sepertiga malam sebagai waktu paling istimewa untuk menerima doa-doa kita. Bukan siang hari, bukan sore, bukan pagi, tapi sepertiga malam terakhir. Ada rahasia besar di balik pemilihan waktu ini. Rahasia yang akan membuat hatimu semakin terpaut kepadanya, semakin rindu untuk sujud di waktu yang suci ini. Sahabat langit yang hatinya terus bergetar dalam cahaya cintanya. Di bagian ini, mari kita masuk lebih dalam. Menyelam ke dalam lautan hikmah, mencari tahu, mengapa sepertiga malam terakhir menjadi waktu pilihan Allah untuk turun ke langit dunia. Mengapa bukan di waktu lain? Mengapa bukan di puncak keramaian siang, atau di waktu subuh, atau saat matahari bersinar terang? Jawabannya bukan sekadar angka atau jam. Jawabannya terletak pada makna terdalam dari keheningan, dari keterasingan, dari rahasia antara hamba dan Robnya. Sahabatku, dunia ini penuh riuh. Pagi hingga sore, dunia sibuk dengan urusan masing-masing. Orang-orang berlomba mengejar rezeki, mengejar gelar, mengejar kesuksesan yang tampak di mata manusia. Hampir tidak ada waktu yang benar-benar sunyi dari dunia. Selalu ada suara. Selalu ada gangguan. Selalu ada sesuatu yang mencuri perhatian kita dari mengingat Allah sepenuh hati. Tetapi saat malam telah tua, saat manusia yang paling keras kepala sekalipun akhirnya menyerah pada lelahnya tubuh, saat dunia menutup pintu-pintunya dan memadamkan gemerlapnya, maka langit justru membuka pintunya selebar-lebarnya. Sepertiga malam terakhir adalah waktu di mana dunia berhenti bicara. Hanya hati-hati yang terjaga yang masih berbisik. Hanya jiwa-jiwa pilihan yang masih berdiri menghadap Robnya, saat semua makhluk lain tunduk dalam tidur. Bayangkan betapa eksklusifnya suasana ini. Bayangkan betapa indahnya momen ini. Saat semua mata tertutup, mata hatimu justru terbuka. Saat semua telinga terpejam, telingamu mendengar panggilan langit. Saat semua tangan terkulai lemas, tanganmu justru terangkat penuh harap ke arah awan. Itulah kenapa Allah memilih sepertiga malam terakhir. Karena saat itu, doa-doa melesat tanpa tabrakan dengan hingar-bingar dunia. Saat itu, permohonan-permohonan hamba mengalir langsung ke hadiratnya, tanpa hambatan kesombongan, tanpa polusi duniawi, tanpa bisinya kesibukan yang mengaburkan keikhlasan. Sahabat langit, ada satu rahasia lagi. Allah mencintai hamba yang memilihnya di saat dunia tidak menawarkan apa-apa. Saat tidak ada keuntungan duniawi dari beribadah. Saat tidak ada pujian manusia yang didapat. Saat satu-satunya alasan untuk berdiri dalam gelap adalah cinta. Cinta yang murni, cinta yang suci, cinta yang tidak butuh penonton. Berbeda dengan siang hari, saat seseorang mungkin beramal sambil berharap dilihat, diakui, atau dihargai.
Tahajud di sepertiga malam adalah amal yang nyaris mustahil tercemari oleh riya. Karena siapa yang mau melihatmu saat semua orang tidur? Siapa yang akan mengapresiasi sujud panjangmu, saat hanya bintang-bintang yang menjadi saksi? Hanya Allah. Hanya Allah yang melihat. Hanya Allah yang tahu. Dan itulah yang membuat amal ini begitu murni, begitu berat nilainya di timbangan akhirat. Ada sebuah hadis yang begitu menyentuh hati. Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Dan puncaknya adalah tahajud di sepertiga malam terakhir. Bayangkan, bahkan para nabi yang sudah dijamin kedudukannya di sisi Allah, tetap menjadikan tahajud sebagai kebiasaan utama mereka. Nabi Muhammad berdiri begitu lama dalam sholat malamnya, hingga kakinya bengkak. Ketika ditanya mengapa beliau melakukan itu, padahal semua dosanya telah diampuni, beliau menjawab, "Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur?" Sahabat, bukankah itu pukulan telak bagi kita semua? Kita yang dosanya menggunung, yang amalnya sedikit, yang sering melalaikan kewajiban, malah bermalas-malasan dari panggilan suci ini. Padahal tahajud adalah bentuk tertinggi dari rasa syukur. Tahajud adalah bukti bahwa cinta kita kepada Allah tidak bersyarat. Kita berdiri bukan karena kita butuh sesuatu saja, tapi karena kita ingin menunjukkan bahwa kita bersyukur telah diberikan kesempatan hidup, kesempatan mengenalnya, kesempatan menjadi hambanya. Ada yang berkata, "Aku tidak kuat bangun malam, aku terlalu lelah, aku terlalu sibuk." Tapi sahabatku, bukankah kita selalu menemukan waktu untuk hal-hal yang kita cintai? Kita rela bergadang untuk menonton film. Kita rela begadang untuk menyelesaikan pekerjaan duniawi. Lalu mengapa kita tidak bisa bangun hanya sebentar untuk Allah yang telah memberikan segala yang kita miliki? Tahajud bukan tentang durasi. Bukan tentang berapa lama kamu sholat. Bukan tentang berapa banyak rakaat yang kamu kerjakan. Tahajud adalah tentang hati yang terbangun sebelum tubuh. Hati yang merasa gelisah jika malam berlalu tanpa sujud panjang. Hati yang merindukan percakapan sunyi dengan penciptanya lebih dari apapun. Sahabat langit, tahajud bukan sekadar ibadah. Tahajud adalah senjata. Senjata yang bisa menembus langit. Senjata yang bisa mengubah takdir. Senjata yang bisa membungkam musuh-musuh dalam hidupmu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ketika lidahmu berdoa dalam sunyi malam, ketahuilah bahwa di langit, malaikat-malaikat sedang mengaminkan permohonanmu. Ketahuilah bahwa di langit, pintu-pintu rezeki sedang dibuka. Ketahuilah bahwa di langit, takdir sedang disusun ulang atas izin Allah. Pernahkah kamu merasa hidupmu stagnan? Usahamu tidak berkembang. Mimpimu terasa jauh. Doamu seolah menggantung tanpa jawaban. Mungkin karena kamu belum mengetuk pintu langit di saat yang paling tepat. Mungkin karena kamu terlalu sibuk mengetuk pintu manusia, sementara pintu langit tetap tertutup. Padahal cukup satu ketukan di sepertiga malam, cukup satu bisikan dalam sujud, cukup satu linangan air mata, dan langit akan menjawab. Bukan hanya menjawab, tapi mengubah, membalikkan keadaan, membukakan jalan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Sahabat langit, sepertiga malam adalah rahasia kemenangan orang-orang besar. Para pejuang kebenaran di sepanjang sejarah, para ulama, para wali, para kekasih Allah, semua menjadikan tahajud sebagai amalan utama mereka. Mereka tahu, kekuatan sejati tidak lahir di arena keramaian. Kekuatan sejati lahir di gelapnya malam, dalam sunyi, dalam doa yang tersembunyi. Mereka menang bukan karena kekuatan fisik. Mereka menang bukan karena banyaknya harta. Mereka menang karena langit berpihak kepada mereka. Dan langit berpihak kepada siapa? Kepada mereka yang bangun di sepertiga malam, yang membasahi sajadahnya dengan air mata, yang tidak kenal lelah memohon kepada Allah dengan penuh cinta. Sahabatku, jangan sia-siakan kesempatan ini. Waktu tidak akan selalu ada untuk kita. Malam-malam akan terus bergulir, dan kita tidak tahu kapan malam terakhir kita akan datang. Jangan biarkan hidup kita berakhir tanpa pernah mencicipi manisnya tahajud. Jangan biarkan dunia mencuri seluruh waktumu sampai kamu tidak lagi punya waktu untuk Robmu. Bangunlah, walau hanya sebentar. Suara hatimu memanggilmu. Panggilan langit sedang mengetuk jiwamu. Berikan satu sujud malam ini. Bukan untuk meminta dunia, tetapi untuk menunjukkan bahwa kamu masih mencintainya. Bahwa kamu masih peduli dengan hubunganmu dengan Allah. Sepertiga malam terakhir adalah jembatan emas. Jembatan yang menghubungkan bumi dengan langit.
Jembatan yang hanya bisa dilewati oleh jiwa-jiwa yang berani menantang rasa kantuk dan memilih cinta di atas segalanya. Sahabat langit, di bagian berikutnya, kita akan membahas tanda-tanda bahwa doa-doamu di sepertiga malam sudah mulai dijawab oleh langit. Tanda-tanda bahwa sujudmu tidak sia-sia. Bahwa air matamu sudah sampai ke arsy. Bahwa langkahmu sudah berada di jalan orang-orang pilihan. Sahabat langit yang masih bertahan dalam perjalanan ini. Terima kasih karena kamu tetap bersama di perjalanan suci ini. Setelah kita menyelami keutamaan sepertiga malam, sekarang saatnya kita membahas sesuatu yang tidak kalah pentingnya. Sesuatu yang mungkin selama ini kamu cari-cari diam-diam. Bagaimana caranya kita tahu kalau tahajud kita didengar? Bagaimana tandanya kalau sujud kita di malam sunyi itu benar-benar mengguncang langit? Bagaimana pertanda kalau air mata kita di sajadah itu tidak sia-sia? Karena sahabatku, Allah itu maha mendengar. Tidak ada satupun doa yang terabaikan. Tidak ada satupun bisikan hati yang luput dari perhatiannya. Namun tetap saja, sebagai manusia, hati kita sering ingin tahu, ingin merasakan, apakah doaku ini sudah diijabah? Apakah tahajudku ini sudah mengetuk pintu langit? Maka sekarang, mari kita bahas tanda-tanda ajaib itu. Tanda-tanda bahwa langit telah merespons tanpa kamu sadari. Yang pertama, hatimu tiba-tiba dipenuhi ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Sahabat langit, ketenangan itu bukan datang dari luar. Bukan karena kamu dapat hadiah. Bukan karena masalahmu selesai. Ketenangan ini datang dari dalam. Meskipun masalah masih bertumpuk, meskipun ujian masih di depan mata, hatimu merasa damai, merasa tenang, merasa seolah semua akan baik-baik saja. Itulah jawaban pertama dari langit. Sebelum rezekimu bertambah, sebelum jodohmu datang, sebelum masalahmu terselesaikan, Allah mengirimkan hadiah terbesar terlebih dahulu, yaitu ketenangan hati. Karena hati yang tenang adalah kunci dari semua solusi. Karena hati yang tenang adalah bukti bahwa Allah bersamamu. Tanda kedua, semangatmu untuk berbuat kebaikan tiba-tiba melonjak. Ada dorongan aneh yang membuatmu ingin lebih rajin ibadah. Ada semangat yang membuncah untuk sedekah, untuk membantu orang lain, untuk terus memperbaiki diri. Padahal sebelumnya, mungkin kamu biasa-biasa saja. Tiba-tiba setelah malam-malam tahajudmu, ada energi baru yang mengalir. Sahabatku, itulah jawaban dari langit. Itulah tanda bahwa doamu tidak hanya dijawab, tapi hatimu juga dibersihkan, disiram dengan cahaya iman. Tanda ketiga, pintu-pintu rezeki terbuka dari arah yang tidak kamu sangka-sangka. Tiba-tiba ada tawaran pekerjaan. Tiba-tiba ada jalan keluar dari masalah keuangan. Tiba-tiba ada solusi dari urusan yang sudah kamu anggap buntu. Bukan karena usahamu saja. Bukan karena koneksimu. Tapi karena pintu-pintu itu dibukakan oleh tangan yang tak terlihat. Karena doa di sepertiga malam itu seperti benih yang ditanam dalam rahasia, dan tumbuh menjadi pohon keberkahan yang mengayomi hidupmu. Sahabat langit, jangan remehkan satu sujud malam. Satu sujud itu bisa menjadi sebab hidupmu berubah selamanya. Satu sujud itu bisa menjadi sebab hatimu diselamatkan dari gelap. Satu sujud itu bisa menjadi sebab turunnya pertolongan di saat semua pintu dunia tertutup rapat. Tanda keempat, doamu mulai menunjukkan efek domino. Mungkin tidak langsung jadi satu mukjizat besar, tapi seperti efek berantai kecil. Hari ini ada satu masalah kecil terselesaikan. Besok ada satu kemudahan yang datang. Lusa ada satu keajaiban kecil lagi. Dan semua itu, bila kamu perhatikan, berakar dari sujud-sujud sunyimu di malam hari. Sahabat, jangan salah paham dengan jawaban Allah. Kadang jawaban itu tidak datang dalam bentuk yang kita minta. Kadang doa itu dijawab dengan ditundanya musibah. Kadang doa itu dijawab dengan dijaganya hatimu dari keburukan. Kadang doa itu dijawab dengan diselamatkannya keluargamu dari sesuatu yang tidak kamu ketahui. Dan tanda kelima, yang paling halus, tapi paling nyata, adalah saat kamu merasa semakin dekat dengan Allah. Saat kamu merasa bahwa tahajud itu bukan lagi kewajiban, bukan lagi beban, tapi kebutuhan. Kamu merasa ada yang hilang kalau tidak tahajud. Kamu merasa ada ruang kosong di hatimu kalau malam berlalu tanpa sujud panjang. Itulah puncak jawaban dari langit. Bukan sekadar diberi apa yang kamu minta, tapi diberikan kedekatan yang tidak tergantikan oleh dunia dan seisinya. Sahabat langit, perjalanan tahajud ini bukan perjalanan semalam dua malam. Ini perjalanan seumur hidup. Ini perjalanan cinta yang harus terus dibangun, dirawat,
dan diperjuangkan. Mungkin malam ini kamu berhasil bangun. Besok kamu ketiduran. Lusa kamu bangun lagi. Dan seterusnya. Tidak apa-apa. Yang penting, jangan berhenti. Yang penting, tetap niatkan dalam hati. Karena Allah Maha tahu perjuangan kecilmu. Maha tahu betapa kerasnya kamu melawan kantukmu. Maha tahu betapa besar cintamu yang kamu tuangkan dalam sujudmu. Dan ketahuilah sahabatku, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa diketahuinya. Setiap tetes air mata itu akan menjadi saksi. Setiap tarikan napas dalam sujud itu akan menjadi saksi. Setiap doa yang kamu bisikan di kesunyian akan menjadi saksi yang setia di hari pembalasan. Sahabat langit, jika kamu merasa hatimu digerakkan untuk tahajud, itu bukan karena kekuatanmu. Itu karena Allah telah memilihmu. Itu karena Allah telah memberikan izin kepada hatimu untuk mendekat kepadanya. Dan itu adalah anugerah yang lebih berharga daripada seluruh dunia dan seisinya. Karena berapa banyak orang yang matanya terbuka, tapi hatinya tertutup. Berapa banyak orang yang tubuhnya sehat, tapi hatinya mati. Berapa banyak orang yang bergelimang harta, tapi tidak pernah merasakan kelezatan sujud di sepertiga malam. Maka jika malam ini hatimu bergetar, jika malam ini tubuhmu digerakkan untuk bangkit, jika malam ini jiwamu berbisik, aku ingin mendekat. Jangan abaikan panggilan itu. Itu panggilan dari langit. Itu pertanda bahwa Allah masih mencintaimu. Masih menginginkanmu kembali. Masih memberimu kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Sahabat langit, dalam perjalanan hidup ini, kita sering tersesat. Sering terjatuh. Sering terluka. Tapi selama kita masih bisa menangis di sepertiga malam, selama kita masih bisa sujud dalam gelap, selama kita masih bisa berbisik dalam doa, maka harapan itu tidak pernah padam. Malam ini, mari kita salurkan energi positif kita bersama. Ketik angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kita semua sedang berusaha membangun hubungan terbaik dengan Allah. Sebagai tanda bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Sebagai tanda bahwa malam-malam kita tidak lagi kosong, tapi penuh dengan doa, cinta, dan harapan yang menembus langit. Sahabatku, tidak ada manusia yang sempurna. Semua kita berproses. Semua kita sedang berjalan dalam jalan panjang menujunya. Yang penting, jangan menyerah. Yang penting, jangan berhenti melangkah. Karena setiap langkah kecil menuju Allah, akan dibalas dengan langkah besar darinya menuju kita. Malam ini mungkin sunyi. Malam ini mungkin dingin. Tapi di balik sunyi dan dingin itu, ada pelukan kasih sayang Allah yang menanti untuk memelukmu dalam cinta yang tidak akan pernah pudar. Semoga malam ini menjadi awal dari malam-malam penuh berkahmu. Semoga tahajudmu menjadi jembatan emas yang menghubungkan doamu dengan jawaban langit. Semoga cintamu kepada Allah semakin tumbuh, semakin kuat, semakin membara, sampai kelak kita bertemu dengannya dalam keadaan hati yang bersih dan penuh cinta. Sampai jumpa di sujud tahajud kita nanti malam, sahabat langit. Terus semangat menjaga cahaya di hatimu. Karena malam adalah milik para pecinta sejati. Dan kamu adalah salah satu di antaranya.